Di beberapa video, aku sering menyebutkan kata mass tourism. Tapi, apa sebenarnya mass tourism itu? Hai, halo, selamat datang di Pintesaurus. Episode kali ini aku mau membahas tentang mass tourism. Sebenarnya, apa itu mass tourism? Jadi, mass tourism atau pariwisata massal adalah pariwisata yang melibatkan massa atau orang dalam jumlah yang besar yang kemudian memenuhi atau melebihi kapasitas di lokasi tertentu dalam satu waktu. Kawasan tersebut bisa jadi adalah kawasan utama suatu destinasi. Menurut PON, pariwisata massal mengacu pada pergerakan sejumlah wisatawan yang terorganisir menuju suatu destinasi populer untuk tujuan rekreasi. Secara konseptual, jenis pariwisata ini menampilkan produk dan paket rekreasi yang standar untuk wisatawan massal. Artinya, pariwisata massal menjadi lambang paket standar yang dijual secara agresif dalam skala yang besar. Pariwisata massal sering sekali dikaitkan dengan overtourism. Sementara overtourism mengacu kepada permasalahan yang terjadi akibat terlalu banyak kunjungan wisatawan pada satu waktu tertentu yang kemudian berdampak terhadap kepuasan pengalaman wisatawan, masyarakat lokal sebagai tuan rumah, dan juga terhadap lingkungan. Ada beberapa karakteristik dari wisatawan massal. Yang pertama, adanya konsentrasi wisatawan pada satu destinasi tertentu dan pada waktu yang bersamaan. Hal ini tidak hanya berdampak terhadap kepuasan wisatawan, namun juga terhadap kenyamanan masyarakat lokal dan juga terhadap lingkungan. Yang kedua, adanya kejenuhan di sebuah destinasi. Kejenuhan ini dapat terjadi akibat dominasi pariwisata dalam perekonomian masyarakat setempat. Karakteristik yang ketiga adalah pariwisata massal seringkali dikaitkan dengan paket-paket wisata yang standar yang menuju pada destinasi-destinasi populer. Keempat, aksesibilitas yang baik. Kemudahan aksesibilitas menuju destinasi-destinasi populer dapat menjadi karakteristik dari pariwisata massal. Yang kelima, media dan promosi dapat memudahkan untuk memperkenalkan destinasi. Yang keenam adalah adanya tahap konsolidasi. Tahap konsolidasi ini adalah salah satu tahap dari tourism area life cycle yang diperkenalkan oleh Butler. Jika kita menarik garis ke belakang, pariwisata massal secara formal tercatat diperkenalkan pertama kali oleh Thomas Cook di tahun 1851. Di mana ia memimpin sejumlah turis dalam jumlah besar dan terorganisir untuk mengunjungi pameran besar di London. Meskipun modelnya berubah selama bertahun-tahun, namun konsepnya tetap sama, merupakan perjalanan kelompok yang terorganisir dengan baik. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, kemudahan fasilitas, sarana dan prasarana, semakin banyak orang yang dapat melakukan perjalanan. Setelah Perang Dunia Kedua, semakin banyak para pekerja ataupun buruh yang mendapatkan kesempatan mereka untuk berlibur. Pada tahun 1950-an, periode perekonomian masyarakat, khususnya di Eropa Barat, Amerika Utara, dan juga Jepang, semakin menguat dan juga membuat pariwisata massal semakin berkembang. Kalau di zaman sekarang, pariwisata massal sudah pasti dipengaruhi oleh globalisasi, di mana media promosinya banyak, ada satu destinasi yang viral, dipromosikan melalui media sosial, kemudian jadi viral, dan banyak wisatawan yang pasti bakal datang ke sana. Sekarang kita bicara soal dampak. Kalau bicara soal dampak positif, tentu aja dampak positifnya adalah uang atau pendapatan. Wisatawan banyak menghabiskan uang di suatu destinasi, kemudian
kemudian pendapatan destinasi daerah itu meningkat, kemudian mendukung perekonomian daerah setempat. Uang itu juga dapat digunakan untuk mengelola dan mengembangkan destinasi yang dimiliki daerah tersebut. Selain itu, pariwisata massal juga tentu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pekerjaannya dapat berkaitan langsung dengan pariwisata maupun pekerjaan tambahan yang tidak berkaitan dengan pariwisata. Sekarang kita bahas dampak negatif dari pariwisata massal. Selama beberapa dekade terakhir, pariwisata massal memiliki reputasi yang sangat buruk. Sebelumnya kita harus paham dulu, pariwisata massal ini bukan soal jumlah wisatawan 1 juta orang, 2 juta orang, tapi pariwisata massal yang berkaitan dengan overtourism ini adalah jumlah yang melebihi kemampuan suatu destinasi untuk menampung atau mendukung kunjungan wisatawan yang datang pada satu waktu tertentu. Jadi kita harus paham dulu carrying capacity atau daya dukung lingkungan masing-masing destinasi itu berbeda-beda. Nah, pariwisata massal ini memberikan dampak tekanan yang sangat besar terhadap lingkungan. Dampak-dampak terhadap lingkungan ini dapat kita lihat dari erosi, polusi udara, polusi air karena kelebihan dari kapasitas yang dapat ditampung oleh suatu destinasi. Perpindahan hewan endemik dan banyak masalah lingkungan lainnya. Kemudian, pariwisata massal juga berdampak terhadap lingkungan sosial seperti gentrifikasi, peningkatan jumlah kejahatan, hilangnya budaya dan keaslian, termasuk perasaan tidak nyaman dari masyarakat lokal akibat terlalu banyak jumlah wisatawan yang datang pada satu waktu tertentu. Masalah utama lainnya adalah masalah ekonomi, di mana pariwisata massal sering sekali berdampak terhadap kebocoran ekonomi. Kebocoran ekonomi pernah aku jelaskan di video yang satu ini. Pariwisata massal memang terdengar baik untuk menghasilkan uang dan pendapatan yang cepat. Namun di sisi lain, pariwisata massal banyak memberikan dampak-dampak negatif terhadap destinasi, lingkungan, dan masyarakat. Karena pariwisata massal tidak memiliki konsep sustainable atau berkelanjutan. Beberapa kasus destinasi seperti Maya Bay dan Boracay di Filipina harus tutup akibat dampak negatif yang ditimbulkan dari pariwisata massal yang pernah terjadi. Nah, itu dia mass tourism. Kalau ada salah-salah kata, aku mohon maaf. Kalian bisa komen buat tambahin di kolom komentar. Sampai ketemu di Pintesaurus selanjutnya. Bye-bye. Ceku.